Telur, karena strukturnya yang baik, bisa menjadi bahan baku berbagai penganan. Seperti misalnya dalam industri makanan. Selain itu, telur dapat memberikan tekstur yang baik pada kue, bahkan memberikan cita rasa yang berbeda pula bagi penganan tersebut. Namun, karena harga telur cukup tinggi, yaitu Rp1.300 hingga Rp1.400 per butir, segelintir pembuat kue kering memilih telur jelek seperti yang dijual Japra. Salah satunya adalah Iem. Dari pedagang telur yang kualitasnya jelek, ia biasa mendapatkan telur dengan harga Rp800 hingga Rp1.000 per butir. Padahal telur yang sudah retak dan pecah menjadi media yang baik untuk bakteri. Semakin lama telur itu disimpan, apalagi semakin ada bagian-bagian yang retak ya, walaupun tidak retak itu dia akan mengandung pori-pori dan itu merupakan pintu untuk masuknya bakteri gitu ya. Semakin lama bakteri akan semakin banyak yang masuk. Sayang, resiko seperti itu tidak menjadi pertimbangan Iem. Baginya keuntungan yang menjanjikan lebih penting daripada kepentingan pembelinya. Agar bakteri dalam telur tidak merajalela dan merusak seluruh telur, Iem menggunakan bahan kimia boraks. Kalau boraks itu fungsinya untuk tahan lama, awet, jadi nggak cepat basi. Terus itu biar padat gitu, biar lenyap. Telur pecah didapat Iem dari tukang telur langganannya yang biasa memasok selama 2 tahun terakhir. Kalau telur yang bagus itu harganya beda ya. Kalau satunya sekarang Rp1.500, Rp1.200. Kalau yang telur pecah Rp600, Rp800, lebih murah. Boraks diperoleh dengan mudah dari toko-toko kelontong dan toko penjual kue. Setelah seluruh bahan didapat, barulah ia membuat beraneka ragam kue, tentu dengan bahan kue telur retak dan boraks. Iem punya jurus tersendiri agar semua kue buatannya tampak normal. Bedanya kalau pakai telur yang bagus, kuenya ada enakan lah sedikit. Kalau yang itu ada biasa-biasa, tapi masih ada rasa unik-unik. Tinggal ngolahnya aja. Setelah selesai membuat, Iem mengemas kue dan membawanya ke beberapa warung langganan. Pelanggan Iem pun biasanya memesan kue pada hari-hari besar atau perayaan penting lainnya. Bahkan, pelanggan Iem ada pula yang sudah bertahun-tahun selalu memesan kue buatannya, seperti misalnya untuk acara keluarga atau bahkan acara penting lainnya. Kalau pelanggan itu udah tetap dari dulu, udah lama, udah sering pesenin. Kalau misalkan ada yang mau hajatan juga, suka ada yang pesen. Itulah Iem, pedagang yang memilih menggunakan bahan yang jelek untuk keuntungan pribadi. Namun, apakah hanya Iem pedagang yang berbuat curang? Bagaimana dengan pedagang lainnya? Kami melakukan studi kasus. Kami membeli beberapa sampel acak kue kering dari berbagai tempat. Kue itulah kemudian kami bawa ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan, Bandung untuk diteliti. Untuk kandungan bakteri pada telur, kami mendapatkan hasil yang juga mengejutkan. Bakteri pada telur yang pecah dan retak sangat tinggi, bahkan jauh melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Telur pecah itu jauh melebihi jumlah yang disyaratkan. Jadi jumlahnya itu mencapai 16 kali 10 pangkat 6 TPU per gram. Jumlah cukup besar. Jumlah bakteri yang tinggi pada telur yang rusak ini berdampak besar pada kesehatan, terutama pada pencernaan. Sementara gizi yang ada di dalam telur berkurang karena dimakan bakteri. Dari 12 sampel yang diuji di laboratorium, 4 diantaranya mengandung pengawet industri boraks. Padahal, boraks adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan dalam makanan.
bahayanya itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Bahaya jangka pendek itu bisa seperti misalnya mual, ya muntah, kemudian perih, perut perih seperti itu ya. Nah, sedangkan jangka panjangnya itu bahayanya sangat besar ya, terutama pertama bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi nafsu makan itu hilang, kemudian hati nanti lama-lama hati, ginjal ya, saraf bisa berserang. Kemudian kalau dosisnya cukup tinggi itu bisa menyebabkan kematian. Namun, Anda tidak perlu khawatir, ternyata masih banyak pembuat kue kering yang tetap menggunakan bahan-bahan berkualitas. Salah satunya adalah Eti. Sudah belasan tahun ini, Eti sangat menjaga kualitas kue yang ia buat. Ya kue sendiri mah ya harus bagus, atau nanti ke konsumennya bagus, dimakannya bagus, ke ususnya bagus, enak. Bahannya harus asli, kejunya asli, terigunya asli gitu. Jadi enak dimakannya, enak buat orang lain, enak buat kita. Kue yang baik dan enak, bahannya harus berkualitas pula. Pemilihan bahan dan pengolahan yang bersih dan apik akan menentukan kualitas kuenya. Kemudian, untuk membuat kue-kue kering, Chef Teddy pun memberi tips agar kue-kue kering tetap awet meski tanpa bahan pengawet tambahan. Untuk produk cookies atau kue-kue kering, sebenarnya jika kita memasaknya atau mengolahnya dengan cara yang benar, kita tidak memerlukan bahan pengawet. Karena dari sisi tekstur sendiri, cookies ini sudah terdehidrasi sehingga dia sudah kering, yang dimana kondisi kering dari produk ini dapat memperpanjang usia simpan dari produk. Untuk memilih telur yang kualitasnya baik, ada ciri-ciri yang bisa dikenali dari letak kuning telur saat diletakkan di dalam mangkuk. Telur yang berkualitas baik adalah ketika dia dipecahkan, bagian kuning telurnya masih berada di tepian dan bagian putihnya dia masih kental. Selain itu, uji sederhana juga bisa dilakukan dengan cara mencelupkan telur ke dalam air. Jadi kalau telur yang masih bagus itu biasanya tenggelam ya ke dasar atau terapung di tengah gitu ya. Tapi kalau sampai telur itu sampai mengambang di permukaan, itu sudah artinya sudah banyak udara ya, dan itu biasanya sudah rusak. Bahan-bahan berkualitas baik tentu saja dibutuhkan dalam konsumsi kita sehari-hari agar menjaga kualitas penganan serta kesehatan kita sendiri. Tim Reportase Investigasi.